Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan seluruh penuntut ilmu, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, umur, sehingga kembali kita bisa bertemu, duduk di majlis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini serta ilmu yang kita pelajari menjadi kebaikan amal yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal yang diterima. Ucapan salat dan salam mari kita perbanyak untuk baginda kita alaihi salatu wassalam, khususnya di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita perbanyak mengucapkan salawat kepadanya. Mudah-mudahan ucapan ini menjadi bukti, yang pertama kita mencintainya, yang kedua kita berharap kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, serta tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, hati yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan. Khafila, masih dalam pembahasan kitab Tajridut Tauhid, melanjutkan tentang syubhat para kuburiyun, orang-orang pemuja kubur, tentang bolehnya membangun sebuah bangunan di atas kuburan, seperti membangun kubah dan lain sebagainya. Kita lihat di sebagian tempat, ya, di daerah kita ini, kita kira dia masjid tapi ternyata bukan masjid, atau dikira dia musalla tapi ternyata bukan musalla. Ternyata itu adalah kuburan yang ditinggikan, yang dibangun di atasnya kubah. Ya, ikhwafillah. Nah, mereka para kuburiyun membolehkan perbuatan ini, atau menjadikan perbuatan ini dibolehkan di dalam agama, berdalil kepada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqalu, mereka berkata, ubnu alaihim bunyana. Faqalu ubnu alaihim bunyana, mereka berkata, bangunlah atas gua mereka itu bangunan, ya, bangunan. Ya, disuruh, siapa yang mereka mengatakan akan kita bahas nanti. Rabbuhum a'lamu bihim, dan Rabb mereka, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang mengurus urusan mereka, kami akan bangun di atasnya masjid. Nah, mereka berkata, walau kana al-bunyanu ala al-qabri muharraman labayyana Allahu butlanahu ba'dama dzakarahu qalu wa hadha yadullu ala iqrarih.
andaikan membangun bangunan di atas kuburan itu diharamkan, Allah pasti jelaskan. Setelahnya, ya, pasti Allah jelaskan. Setelah qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Tetapi tidak. Maka ini qalu wa hadza yadullu ala iqrarihi. Ini menunjukkan persetujuan Allah dan ini dibolehkan. Inilah dalil mereka tentang bolehnya membangun bangunan di atas kuburan seperti Kuba dan yang semacamnya. Banyak nampak Pak Yogi ya seperti ini di sebagian daerah sih. Di kita tidak terlalu ya. Di kita di Pekanbaru ya, wallah taala alam, saya tidak tahu di mana yang melakukan hal yang seperti ini. Tapi di sebagian daerah di Riau ini ada ya. Ada. Baik. Ikhwafillah. Lalu Syekh Faisal, bagaimana kita menjawab syubhat ini? Apakah benar ayat ini sebagai dalil bolehnya membangun bangunan di atas kuburan atau tidak? Nah, yang pertama kata Syekh Faisal, annahu laysa fil ayati annal ladzina qalu dzalika mu'minun. Bahwa yang berkata pada ayat itu qalu, ya faqalu bunu alaihim bunyana. Mereka ini di dalam ayat ini bukanlah yang berkata itu orang beriman. Bukan orang beriman. Walidzalika ikhtalafa al-mufassirun fiha ala qaulaini. Maka dari sini ya para ahli tafsir yarhamukallah berbeda pendapat kepada dua pendapat. Ya, kama dzakara dzalika at-Tabari ahumul muslimun am al-kufar. Seperti mana yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, apakah mereka ini beriman atau orang kafir? Dan tidak ada yang menjazamkan kalau itu mengatakan orang beriman, tapi yang mengatakan itu ya, apakah dia orang kafir atau bukan. Wa ala taslimi bi annahum kanu mu'minin. Oke, kita katakanlah yang mengatakan itu orang beriman misalnya. Oke, kita katakan dia yang mengatakan itu orang beriman. Falaysa fiha annahum kanu mu'minina salihin mutamassikina bi syari'ati nabiyyin mursal. Maka bisa kita katakan mereka yang mengatakan itu bukanlah mukmin yang saleh yang berpegang teguh kepada syariat Nabi yang diutus di masa itu. Balidh zahir khilafu dzalik. Namun yang kuat adalah bukan orang yang seperti itu. Jadi bukan orang yang beriman. Jelas? Yang pertama kata Syekh Faisal, yang mengatakan itu bukanlah orang beriman. Kalaupun dikatakan orang beriman, maka dia bukan termasuk yang saleh, yang loyal terhadap Islam, yang berpegang teguh dengan syariat ya Nabi yang diutus di masa itu. Nah ini kita katakan mereka, jangan kamu simpulkan faqalu ibnu alaihi bunyana itu adalah orang-orang beriman ya, tapi tidak. Mereka, kalaupun mereka beriman, tentu orang yang tidak berpegang teguh dengan kuat terhadap syariat Nabi yang diutus di masa itu. Ikhwafillah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah annahu laisa fil ayati iqrarun bihadzal amal min bunyanil masjid ala quburi ashabil kahfi. Bahwa sesungguhnya ayat ini, ikhwatul kiram, ayat ini bukanlah ayat yang dijadikan persetujuan, ikrar, membolehkan untuk perbuatan membangun masjid atau kubah di atas kuburan. Nah, tidak ada sama sekali kaitan dengan itu. Ya, tidak ada di dalam ayat ini sedikit pun persetujuan membolehkan perbuatan ini dari membangun masjid di atas kuburan. Ada di atas kuburan ashabul kahfi. Wa innama fiha ya dzakara ma hasala min at-tanazu' bainahum. Ini disebutkan karena terjadinya perselisihan di antara mereka. Berkata Hafidz Ibn Rajab dalam syarah Al-Bukhari, wa qad dalla al-Qur'anu ala anna mithla ma dalla alayhi hadha al-hadits
Wa qaulullah azza wa jalla fi qissati ashabil kahfi. Al-Quranul Karim telah memberikan petunjuk seperti apa yang dikatakan oleh hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pada kisah ashabul kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang mengurus urusan mereka, kami akan bangun masjid. Faja'al ittikhadal qubur 'alal masajid min fi'li ahli al-ghalaba 'alal umur. Nah, dijadikan yang melakukan perbuatan itu adalah orang ahlul ghalabah, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang mengurus urusannya. Wa dzalika yush'ir bi anna mustanaduhul qahr wal ghalabah wa ittiba'il hawa. Lalu dari sini kita dapat simpulkan bahwa yang menjadikan mereka melakukan itu adalah kekuasaan, ya, dan mengikuti hawa nafsu. Kalau penguasa kan bisa saja dia buat apa saja. Penguasa dengan kejahilannya misalnya tidak mau menerima masukan dan tidak mau menerima saran dari para ulama dan ahli ilmu, maka dia bisa berbuat apa saja, termasuk membangun kuburan atau masjid di atas kuburan. Bukan karena itu adalah sebuah agama, tapi karena dia punya kuasa dan mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau pemerintah dia tidak menggandeng para ulama, ya umara, jika tidak bergandengan dengan ulama, maka bisa saja dia tergelincir kepada penyimpangan, tergelincir kepada keburukan, termasuklah karena yang membangun itu adalah ahlul ghalabah, dari orang-orang yang punya kuasa, punya kekuatan, yang punya peran yang besar. Wa annahu laisa min fi'li ahli al-ilmi wal fadl, dan perbuatan ini bukanlah perbuatan para ahli ilmu, bukanlah perbuatan para ulama, bukanlah perbuatan orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan daripada ilmu, yang mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Rasulnya. Jadi yang melakukan itu mereka yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang mengikuti hawa nafsu, bukan mereka para ulama, para ahli ilmu yang loyal kepada Islam, yang konsisten, komit terhadap agama Allah dan terhadap apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quranul Karim dan terhadap apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah dalil, ya, karena itu perbuatan mengikuti hawa nafsu. Makanya hari ini pun nampak bila ada sebuah perbuatan menyimpang, ya, yang itu nampak depan mata dan tidak dihilangkan, tidak bisa itu dijadikan sebagai sandaran. Nah, itu ada kok, ya kan? Itu ada. Seperti misalnya di sebuah kabupaten di Riau ini, kita tahu bagaimana di depan masjid malah ada kuburan besar, bahkan berbanding besar, lebih kecil sedikit dari masjid yang dibangun. Pas di depan mihrab, di luar masjid itu dibangun pula seperti satu bangunan. Nah, itu bukan masjid, tapi itu adalah kuburan yang ditinggikan, yang dibikin di atasnya bangunan. Dan ini adalah perbuatan daripada ahlul ghalabah, ya, mereka yang punya kuasa. Bukankah itu dibuat oleh para keluarganya yang tinggal, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan. Nah, itu bukanlah menjadi sebuah dalil bolehnya kita melakukan membangun masjid di atas kuburan. Ikhwatal kiram. Nah, jika seandainya tadi dikatakan anna haula'i qila innahum minan nasara, oke, kita katakan mereka itu orang Nasrani. Waqad akhbara Nabi SAW an la'nillahi lahum bisababi hadzal fi'il min buindianil masajid ala kuburil anbiya was salihin. Oke, kita katakan yang mengatakan itu agamanya Nasrani. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwa Allah telah melaknat perbuatan mereka
Karena membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka, membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh mereka. Nah, Nabi SAW menyampaikan hadisnya seperti mana di saat dia sakit menjelang kematian, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Jadi perbuatan mereka ini terlaknat. Masa perbuatan orang terlaknat dijadikan sebagai dalil? Nabi kita telah menjelaskan dalam hadisnya bahwa perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Lalu kita datang hari ini mengatakan boleh membuat masjid atas kuburan karena dibuat oleh orang Nasrani. Nah, sampaikan hadis ini. Perbuatan yang dilakukan oleh orang Nasrani itu terlaknat. Tidak boleh dilakukan. Nah, qalat Aisyah walaula dzalika la ya al-abrazu qabrahu ghair annahu khasya ayuttakhadh masjida. Ya, muttafaqun alaihi. Ya, ikhwafillah, ini satu hal yang mesti kita hati-hati. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari kemudian disebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan fa dzakarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banu ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Jadi orang-orang yang bangun misalnya masjid, kuburan di atas masjid dan menggambar gambar-gambar mereka, termasuk adalah orang-orang yang makhluk atau manusia yang terburuk. Fakun hadzal fi'il mimma lu'inu bi sababih. Di perbuatan ini perbuatan yang terlaknat, enggak boleh ya. Maka perhatikan baik-baik jangan sampai ini terlakukan oleh kita. Ya sudah, kuburan seperti mana pada umumnya kaum muslimin. Yang keempat, an aqsama fil ayati ayakuna hadha masyru'an indahum wal ma'lum anna syari'atan Nabi SAW qad ja'at nasikha li jami' syara'i. Kita meyakini bahwa sesungguhnya jika ini disyariatkan di agama mereka saja, oke. Jangan dibawa ke tempat kita hari ini. Kita katakan itu boleh di masa mereka, ya, di saat mereka, ya, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan bahwa syariat Nabi Muhammad menghapus syariat sebelumnya. Jadi katakanlah boleh itu di masa mereka, tapi syariat Nabi Muhammad SAW datang menghapus seluruh syariat sebelumnya yang tidak sesuai. Wa qad ikhtalafa al-usuliyun fi syariati man qablana hal hiya syari'atun lana wa hadha fima idza lam yarid fi syar'ina ma yukhalifu fa amma idza warada fi syar'ina ma yukhalifuhu fal ummah mujma' ala anna al-hujja ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرم النبي البنيان على القبور واتخاذها مساجد بل هو لعن فاعل ذلك. Nah, kita lihat jika seandainya syariat sebelum kita ini bila mana dia tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka dibolehkan. Namun bila mana itu berselisih dan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini sepakat diharamkan dan jelas bahwa Nabi Muhammad telah mengharamkan membangun bangunan di atas masjid dan menjadikannya membangun bangunan di atas kuburan atau membangun masjid di atas kuburan, maka terlaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Waqad sabaqa dzikru ba'di ma yadullu ala dzalik fa kaifa yasuhu li muslim ayastadilla bi syari'atin mansukhatin waqad warada syar'una bi dhiddiha wal hadza illa muhadadillahi wa li rasulih. Maka telah disebutkan beberapa dalil tentang apa yang disampaikan ini, bahwa dilarang
membangun masjid di atas kuburan, bahkan terlaknat orang melakukan, maka bagaimana muslim ini bisa mengatakan bahwa ini dibolehkan dan sementara syariat telah melarang, ya kan? Bagaimana muslim bisa mengatakan ini dibolehkan sementara Islam melarang? Dan ini tidaklah melainkan hanya menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwafillah, apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah bentuk perlawanan kepada Allah dan Rasulnya, sebuah bentuk penyimpangan dan perlawanan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, oleh ikhwafillah, inilah 4 bantahan. Yang pertama, yang mengatakan itu bukanlah mukmin, ya, karena khilaf At-Tabari mengatakan kafir atau mukmin. Andaikan kita katakan mukmin, maka dia bukan orang beriman yang berpegang teguh dengan ajarannya. Yang kedua, ayat ini sama sekali tidak ada memberikan legalitas formal, legalitas kebolehan melakukan bangunan di atas masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Ini tidak ada, tidak bisa jadikan sebuah legal alasan untuk membangun kuburan atau membangun masjid atau kubah di atas kuburan. Yang ketiga, andaikan mereka itu adalah orang-orang Nasrani yang melakukan, maka telah dapat hadis yang melaknat perbuatan mereka itu. Nah, Nabi mengatakan Allah melaknat Yahud dan Nasrani atas perbuatan mereka yang membangun, ya, kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yang terakhir, bahwa andaikan itu dibolehkan di masa mereka, tapi tidak dibolehkan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharamkan, apa yang menjadi kebiasaan umat terdahulu dan bertentangan dengan syariat Muhammad, jelas itu haram. Namun bila mana tidak bertentangan, maka itu kita lihat dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam bab ini telah terdapat larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di atas kuburan. Bagaimana kita mengatakan dibolehkan? Bukankah ini perbuatan menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu bermanfaat, dan Allah jaga kita dari bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam beribadah kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara